Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan ya dari video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu saya sudah bahas mengenai bagaimana membuat ETL pipeline tanpa coding menggunakan Airbase, PostgreSQL, dan BigQuery. Nah, untuk video kali ini saya akan mengintegrasikan menggunakan Apache Airflow. Jadi Apache Airflow ini adalah salah satu tools workflow orchestrator untuk melakukan penjadwalan ya. Di sini menggunakan bahasa Python dan juga punya banyak fitur yang untuk integrasi ke berbagai sistem ya. Salah satunya adalah BigQuery di sini. Oke, jadi di sini syaratnya adalah kalian tuh sudah menginstal Docker Desktop dan juga sudah menginstal Airbase di lokal ya. Jadi di sini Airbase ini walaupun dia aja kalian install di lokal tapi tetap membutuhkan Docker ya. Dan juga kalian sudah mempunyai service account untuk write ke BigQuery. Di sini service controlnya ya at least BigQuery admin ya. Lalu berikutnya kalian sudah menginstal PostgreSQL di lokal dan pastinya sudah menginstal VS Code atau IDEA yang lain ya. Oke, jadi di sini saya melanjutkan dari video sebelumnya, hanya menambahkan untuk di bagian Apache Airflow aja ya. Dan juga saya menambahkan untuk source-nya itu tidak hanya di PostgreSQL tapi juga dari CSV file ya. Untuk CSV file di sini saya tuh sudah upload di Google Cloud Storage. Nanti jadinya akan masuk ke bagian public ya. Oke, untuk detailnya itu saya sudah membuat source code-nya di GitHub saya. Nanti saya akan tambahkan URL GitHub-nya di video description. Oke, jadi di sini untuk detail cara installnya, terus untuk mendefine source connection di CSV di Airbase ya. Nah, nanti kan bisa ikutin aja langkah-langkahnya di sini ya. Lalu juga untuk Postgres juga sama. Lalu sini untuk destination-nya adalah menggunakan BigQuery juga sama ya. Kita tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Lalu berikutnya untuk configure connection Airbase ya. Di sini ya di sini kalau misalnya kalian configure Airbase itu pakainya manual ya, kalau biar agar bisa di trigger menggunakan Airflow. Oke, nah di sini saya akan demokan ya, sini lebih ke Airflow-nya ya. Oke, di sini make sure kalian sudah git clone ya. Untuk codingnya ada di sini, nanti saya share linknya ya. Lalu kalau udah tinggal jalankan Docker Compose update. Oh iya, sini saya ada tambahan ya. Jadi kalau kalian lihat ya di bagian recommended text ini sebenarnya ini ya yang wajib ya. Jadi ada menginstal library Python library Apache Airflow provider Airbase. Nanti tujuannya adalah agar kita bisa membuat koneksi Airbase di Airflow ya. Oke, di sini juga saya ada custom Docker Compose-nya ya. Jadi di sini saya ada tambahan kayak misalnya nah sini ada folder include. Ini untuk in case misalnya kalian nanti ada untuk menambahkan script ya, dari folder include. Lalu juga untuk portnya juga saya ganti ke 881 port web servernya. Ini jadi in case misalnya sudah port yang menggunakan 8080 ya. Dan juga di sini di bagian sini nih bagian make clear ini saya tambahkan include, tujuannya agar nanti pas lagi menjalankan Docker Compose admin dia akan otomatis akan ngebuat folder include ya ini ya. Nah, folder include. Oke, nah ini include ya. Dan juga sini saya sudah menambahkan kredensial yaitu si service account key filenya ya. Oke. Oke, kalau udah kita langsung buka aja di Airflow-nya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah di port 881. Oke, kita klik di sini. Nah, harusnya sini sudah terbentuk ya grabnya ya. Oke, saya jelaskan dulu untuk codingnya. Di sini saya ada dua task Airbase. Pertama adalah untuk dari narik data dari PostgreSQL ke BigQuery. Nah, ini ya perintahnya adalah di sini jangan lupa kita tuh ada import ya from airflow.providers.airbase.operators.airbase import airbase trigger sync operator. Nah, inilah
yang akan men-trigger si Airbed di Airflow ya. Dan juga sini saya ada base operator ya, tujuannya adalah untuk ya kayak misalnya di sini kan saya ada flow-nya itu, kita lihat di sini ya, ada start job, dia akan kayak menampilkan echo start job gitu ya. Nah, nanti saya akan buat paralel di sini untuk Airbed jobnya. Di sini ada dari PostgreSQL ke BigQuery dan CSV ke BigQuery, dan ada N-nya ini, N jobnya ini base operator juga ya. Nah, jadi di sini kita lebih fokus di bagian ini ya, Airbed ya. Nah, di sini kalian pastikan ikutin cara kayak gini ya. Airbed trigger string operator untuk memanggil untuk melakukan trigger Airbed di Airflow. Dan di sini saya lupa ya. Kita tambahkan dulu untuk connection Airbed di Airflow. Nah, sini saya belum menambahkan. Oke, sini samaan aja ya. Sini kan dia Airbedcon ID-nya, Airbedcon. Nah, ini kita samakan aja. Oke, lalu untuk hostnya ini kita host.docker.internal ya. Karena si Airbed-nya itu ada di dalam lokal komputer ya. Lalu untuk loginnya ini pakai, sini kalian bisa ketik aja ya di sini. Perintahnya adalah abctl spasi lokal spasi kredensial, nanti akan muncul sini kredensialnya. Oke, ini username-nya. Oke, atau login, lalu passwordnya ini pasti auto generate ya. Jadi jika kalian jalankan itu pasti berbeda dengan yang ada di sini ya. Oke, ini password, lalu di sini portnya adalah 8000. Oke, kalau udah tinggal di tes. Oke, udah ya. Nah, jadi nih sebelumnya saya udah nyoba, kita nih wajib untuk input user login dan password ya. Karena kalau sebelumnya saya nyoba user login dan password itu tidak ditambahkan tapi sukses, tapi pas lagi kita menjalankan si Airbed yang di Airflow itu kan gagal ya. Jadi wajib untuk menambahkan user login atau username dan password ya. Oke, kita save. Oke, udah ya. Oke, kalau udah kita cek, kita akan jalankan di sini ya. Kita enable. Oke, nah di sini kita enable juga auto refresh. Nanti otomatis harusnya akan jalan kayak gini ya. Nah, kita lihat di grabnya nih juga harusnya lagi jalan di sini ya. Nah, dia lagi jalan. Nah, kita cek nih ya di Airbed, harusnya lagi jalan ya. Nah, ini ya lagi jalan. Oke, untuk sekedar informasi, Airbed ini makan resource-nya lumayan berat ya. Jadi minimal banget itu RAM-nya 8 GB, tapi kalau mau aman ya 16 GB lah ya. Jadi in case komputer kalian memang masih di bawah 8 ya terpaksa harus menggunakan Airbed Cloud. Dan Airbed Cloud itu free trial-nya 2 minggu ya, jadi tidak gratis. Jadi yang gratis itu hanya yang Airbed yang diinstal di lokal ya, gitu ya. Oke, ini kita sambil nunggu. Jadi saya akan ada mau promosi ya. Jadi saya sudah buat untuk course ya. Jadi jika kalian ingin belajar lebih detail mengenai Airbed, dbt, bagaimana kita membuat data warehouse ya menggunakan dbt, Airbed, BigQuery. Nah, sini saya akan membuka kelas. Nanti dibuka kelasnya ini nanti di tanggal 11 Januari hari Sabtu, mulainya jam 19.45 atau ya paling lambat jam 8, dan selesainya itu jam 10 malam. Di sini ada 7 kali sesi pertemuan online. Di sini materinya ini meliputi ada 7 sesi. Jadi beda dengan yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu ada materi SQL dan Python. Nah, sebenarnya ada juga Linux ya. Tapi untuk 3 materi ini nanti akan saya berikan rekamannya ya di grup WhatsApp. Ini untuk materi supplemental ya. Jadi diharapkan bagi teman-teman yang belum tahu tentang SQL, Python, Linux, nanti teman-teman bisa nonton aja video rekamannya ya. Oke, nanti di materi ini akan meliputi tentang pengenalan data engineering dan ETL, menggunakan Python dan Postgre, lalu bagaimana kita belajar tentang Docker dan setup Airflow menggunakan Docker Compose, lalu bagaimana membuat ETL menggunakan Airflow Postgre,
Lalu di sini ada juga data ingestion menggunakan Airbo dan Airflow. Nah, di sini lebih kompleks lagi pembahasannya ya tentang Airbo dan Airflow. Lalu ada juga bagaimana tentang data warehouse dan bagaimana menggunakan BigQuery. Ada bagaimana juga kita melakukan data model menggunakan dbt dan juga end-to-end data pipeline ya, ELT. Dari ingest data menggunakan Airbase sampai membuat dashboard ya. Dashboard di sini menggunakan Looker Studio. Dan juga di sini ada project ya. Jadi nanti saya akan kasih waktu ya. Jadi pas pertemuan 7 ini selesai terakhir, nanti saya akan berikan project. Project ini sebenarnya nggak ini ya, opsional ya. Jadi jika kalian emang butuh untuk menambahkan portofolio, nah kalian bisa nih ikutin projectnya. In case misalnya kalian belum sempat atau apa, itu juga nggak masalah ya. Nanti teman-teman bisa WA di nomor admin ini ya nanti ya. Oke, ini nanti saya juga akan cantumkan juga di nomor deskripsi ya untuk chat untuk nomor admin untuk mendaftar di kelas bootcamp mini bootcamp ini ya. Oke, kita balik lagi ya ke sini. Apakah sudah selesai? Oh, sudah selesai ya. Oke, sini sudah selesai. Kita masuk lagi ke Airflow. Oke, ini nah ini ya. Oke, ini sebenarnya sama aja ya, apa. Oke, nah ini sudah selesai ya. Jadi datanya ini sudah terinsert ke dalam BigQuery. Jadi kita refresh sini ya di Airbase Demo. Refresh. Nah, ini ada orders yang ada produk ya. Ini produk datanya. Nah, ini ya. Lalu tadi saya insertnya data orders ya di sini ya. Nah, ini sudah masuk datanya. Lalu ada data railway. Ini datanya ada sekitar 31.653 record ya. Oke, jadi datanya sudah masuk ke BigQuery. Oke, jadi jangan lupa teman-teman, bagi yang ingin untuk belajar terkait lebih detail lagi tentang Airbyte, tentang dbt, bagaimana membangun data warehouse menggunakan star schema, metode Kimball ya, teman-teman bisa daftar ya di sini ya. Oke, nanti di sini saya akan share juga tentang linknya LinkedIn ini dan juga nomor adminnya ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum.